Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel Salim Project. Dan pada video kali ini kita akan melanjutkan progres membuat manajemen data siswa kita, teman-teman. Melanjutkan video yang sebelumnya, yaitu kita sudah menampilkan data di view kita menggunakan API resource. Nah, untuk sekarang kita akan coba membuat halaman detail siswanya ini ya, teman-teman. Jadi di sini saya akan tutup dulu untuk resource migration. Nah, misalnya di sini untuk view index saya akan save as aja ya, teman-teman. Supaya dia bisa langsung tersimpan di folder students. Misalnya di sini detail.jsx. Lalu jangan lupa kita ubah. Oh iya, sorry, pada video sebelumnya kita akan hapus dulu ya ini console lognya, jangan sampai lupa. Oke, next. Mungkin ada auth, ada message. Oke. Mungkin untuk message kita nggak akan tangkap di sini. Sini juga saya akan hapus. Oke, ini kenapa di underline? Oh, duplicate. Nah, di sini teman-teman, kita akan membuat method untuk show-nya ya, teman-teman. Jadi di sini public function show, dia akan menerima bukan user, tapi student ya. Di sini saya akan menggunakan route model binding aja, teman-teman. Jadi for your information, di Inertia React ini ya seperti biasa ya, kita bisa menggunakan route model binding juga. Jadi itu salah satu fitur keren dari Inertia ya. Jadi kita nggak perlu pusing-pusing lagi. Di sini kita akan return komponen Inertia yaitu students/detail. Nah, di sini teman-teman, kalau pada Laravel pada umumnya ya, Laravel biasa gitu, kita bisa langsung compact untuk student ini, teman-teman. Nah, tapi berhubung kita menggunakan Inertia ya, teman-teman, untuk best practice-nya itu kita harus menggunakan API resource ini lagi, teman-teman. Supaya sebelumnya juga saya belum menjelaskan ya kenapa kita nggak langsung menggunakan Eloquent aja gitu untuk mengirim datanya. Sebetulnya bisa. Nah, cuma kalau kita menggunakan Eloquent, kita kirim data itu ke front end ya, teman-teman. Otomatis semua data yang dari Eloquent itu akan keluar ya, teman-teman, ke front end. Jadi akan terekspos mulai dari kayak connection MySQL-nya, table-nya, dan segala macam itu akan keluar, dan itu akan menjadi sebuah security issue ya, teman-teman. Jadi itulah alasannya kenapa kita menggunakan API resource, supaya kita bisa mapping juga ya di front end-nya, supaya kita bisa mapping dan supaya menjaga keamanan datanya, teman-teman, menjaga keamanan aplikasi kita. Oke, di sini kita akan bikin variabel, kita akan timpa ya variabel student-nya. Nah, di sini kalau teman-teman buka dokumentasinya, di sini kita ke API resource lagi. Nah, lalu kita scroll ke bawah. Nah, di sini teman-teman, note that we can access model properties directly from this variable. Oh, sorry, bukan ini penjelasannya. Nah, di sini kalau teman-teman lihat, berdasarkan dokumentasi untuk membuat resource khusus untuk detail ya, teman-teman, spesifik untuk satu ini saja, satu data aja, teman-teman. Kita bisa new user resource, lalu kita find or fail berdasarkan ID-nya, teman-teman. Jadi di sini student resource. Nah, di sini kita tinggal $student. Begini aja, teman-teman. Jadi di sini saya bisa compact variabel studentnya. Lalu di detail ini bukan students lagi ya, tapi menjadi student. Nah, ini kalau misalnya kita DD ya, $student. Jadi di sini saya akan coba klik detail. Nah, di sini teman-teman ada resource. Nah, kelihatan ya. Oke.
Oh, sorry, harusnya mungkin begini ya. Find or fail. Kita coba. Oh, dia akan tetap nampilin resource seperti ini ya teman-teman ternyata. Oke. Saya pikir dia akan jadi array lagi. Oke, kita refresh. Sekarang kita ke halaman detail. Kita akan hapus untuk tabelnya ini teman-teman. Jadi sini saya hapus saja. Lalu untuk message juga kita nggak pakai. Nah, di sini jangan students page, misalnya detail for gini bisa nggak ya? Kita akan ubah dulu jadi kayak gini. Oke. Gimana ya, saya agak lupa ini. Kita akan coba detail student aja. Oke, next. Ini tombol linknya saya akan ganti misalnya menjadi students.index. Lalu di sini misalnya back. Lalu di sini saya akan coba tampilin student.name. Kita klik detail. Nah, tampil ini ya namanya teman-teman. Oke, misalnya di sini saya akan coba bikin heading students detail. Oh, ini kita hapus. Oke, ada margin. Sini saya akan bikin pakai UL aja. Jadi di list item yang pertama itu ada name, student.name. Nah, sudah tampil teman-teman. Di sini saya kasih margin top biar rapi. Nah, jadi untuk manggil datanya seperti biasa teman-teman. Kita bisa panggil seperti ini, student.name. Jadi dari kalau misalnya kita console log ini teman-teman. Console log student. Lalu kita lihat di console. Kita refresh. Nah, dia akan ada ini ya teman-teman. Ada JSON, ada address, age, ya ini data-data yang tadi ya, sesuai ID studentnya yaitu 1. Nah, di sini juga dia akan nampilin ID student yang 1. Oke, di sini saya hapus. Lalu di sini saya akan tampilkan juga semua datanya. Lalu ada address. Lalu di sini saya akan tambahkan, saya akan coba lihat tabelnya. Ada kelas. Dan yang terakhir saya akan tampilkan, oh mungkin jangan di sini. Di sini saya akan bikin aja flex justify between. Nah, lalu di sini misalkan kita akan tampilkan data created add-nya ya teman-teman. Student underscore created add. Nah, kalau teman-teman lihat, waduh ini data created add-nya acak-acakan banget ya. Nah, kalau teman-teman lihat di dokumentasi, teman-teman bisa cari yang namanya casting teman-teman.
Nah, kita klik yang ini, Eloquent Mutators and Casting. Nah, kita lihat di sini ada date casting, teman-teman. Kita klik. Nah, dia bisa, oh ya, mungkin saya akan coba jelaskan sedikit apa itu casting. Nah, jadi di sini kita bisa gunakan date casting, teman-teman. Jadi fungsinya casting ini dia akan mengubah objeknya sesuai dengan format yang kita udah berikan ini, teman-teman. Ya. Jadi kalau kita baca, by default Eloquent will cast the created add and updated add columns to instances of Carbon. Ini Carbon PHP untuk memformat timestamp ya, teman-teman, buat mengelola date, time. Nah, di sini kita bisa ubah formatnya ya. When defining a date or datetime cast, you may also specify the dates format. Nah, jadi kalau misalnya kita ubah format created at ini misalnya menjadi datetime, kita harus specify ini format dari yang kita mauin ya datanya. Nah, misalnya di sini saya hanya mau nampilin datanya, created at-nya ini hanya tanggalnya aja, teman-teman. Kita bisa ke model student. Nah, di sini kita akan bikin properti baru, yaitu cast. Bentuknya adalah array. Kita specify kolomnya, created at. Saya mau format dia menjadi date, misalnya date aja. Dan dia itu formatnya adalah hari, kemudian bulan, kemudian tahun ya. Kita refresh. Nah, berubah ya, teman-teman. Jadi ini fitur keren dari Eloquent, teman-teman. Kita bisa format datanya sesuai yang kita mau ya. Tapi di sini ada batasannya juga sih, teman-teman. Di sini bisa misalnya ubah menjadi array dan JSON, menjadi date, menjadi enum, jadi encrypted dan macam-macam. Teman-teman bisa cek di dokumentasinya untuk lebih lanjut. Di sini saya hanya akan gunakan untuk casting date-nya ini, teman-teman. Mungkin jangan pakai strip, pakai spasi. Nah, sudah tampil created at-nya. Oke. Misalnya di sini teman-teman mau tampilin waktunya juga. Di sini misalnya saya akan gunakan pipe buat misahinnya. Nah, bisa ya, teman-teman. Keren ya. Jadi ini saya coba duplikat untuk updated ad-nya. Kalau misalnya kita panggil di detailnya, teman-teman, updated ad, harusnya dia mau ya, tapi ini kenapa ngepak kayaknya. Mungkin ini ada yang salah saya. Jadi kita hapus saja karena saya juga nggak akan nampilin updated ad-nya ya, teman-teman. Nah, ini untuk data detailnya sudah berhasil tampil ya. Jadi kita sudah belajar juga bagaimana cara mengcast data, menampilkan data menggunakan API resource ya. Nah, jadi begitu tutorialnya. Mungkin untuk video selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana kita membuat form edit dan melakukan proses editing datanya.